Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Sebelum memulai materi hari ini, mari kita mereview kembali materi sebelumnya, di mana kita sudah bicara masalah urban extension dan macam-macam urban sprawl. Untuk urban extension sendiri itu adalah suatu proses yang terdiri dari urban sprawl, kemudian urban reclass, dan urban annexation. Di mana urban sprawl berarti perampatan sifat fisik kota ke pinggiran kota. Ya, makanya kemudian ada wilayah-wilayah pinggiran kota itu terjadi karena adanya urban sprawl. Kemudian di situ juga kemudian menjadi ada wilayah yang disebut dengan wilayah peri-urban dari urban atau wilayah pinggiran kota. Karena diawali dengan yang namanya urban sprawl. Nah, setelah urban sprawl terjadi akan terjadi namanya urban reclassification, yaitu wilayah-wilayah yang sudah mengalami perubahan kondisi fisik menyerupai kota, yaitu penduduk yang bangunannya semakin padat, lahan terbangun mendominasi, maka bisa dilakukan yang namanya urban reclass. Urban reclass adalah memperluas batas administrasi dari kota tersebut. Misalnya contohnya kalau kota Jogja, ya, kota Jogja itu batasnya bukanlah ring road. Kalau kalian yang sudah pernah datang ke Jogja, ke batas kota Jogja itu bukan ring road, tetapi masih di dalamnya. Bahkan UGM itu termasuk pada kawasan Kabupaten Sleman, bukan kota Jogja. Nah, ketika mengapa kota yang di sekitarnya tadi UGM dan sampai ring road itu terlihat seperti kota Jogja? Karena sudah terjadi namanya urban sprawl. Nah, kalau urban reclass, urban sprawl yang terjadi itu kemudian batas kota Jogjanya diperluas. Sehingga kalau sebagai contoh misalnya nanti batas kota Jogja diperluas sampai dengan ring road, contohnya seperti itu. Sedangkan urbanization adalah menggabungkan kota-kota yang berdekatan. Jadi kota-kota itu berdekatan, kemudian terjadi urban sprawl sehingga urban sprawl dari kedua kota atau tiga kota yang berdekatan itu akhirnya bergabung menjadi satu sehingga terlihat seperti satu kota yang utuh. Maka urbanization adalah menggabungkan kota-kota itu menjadi sebuah kota baru, menjadi kota megapolitan. Itulah urban extension. Jadi kalau ditanya urban extension itu tiga tadi. Nah, untuk macam-macam urban sprawl, kemarin kita bisa ada yang namanya concentris, kemudian ada yang linear, ataupun yang leapfrog. Jadi urban sprawl-nya ada yang dimulai dari pinggir-pinggir kotanya, ada yang mengikuti jalan yang menuju ataupun keluar dari kota tersebut, atau berada di luar wilayah kota, di pinggiran jauh dari kota atau pinggiran kota, yang dimana pertumbuhannya diawali oleh suatu jenis kegiatan tertentu yang muncul di sana. Nah, itu tadi yang kita bahas mengenai urban extension, urban sprawl. Pertemuan minggu lalu. Minggu ini kita akan bicara urbanisasi. Mengapa urbanisasi? Karena kota mau tidak mau menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kegiatan yang dimana memiliki daya tarik yang sangat luar biasa yang mengakibatkan wilayah-wilayah orang-orang yang dari luar wilayah kota menuju kota. Jadi ini hal yang wajar terjadi yang namanya urbanisasi. Nah, konsepnya adalah ini, urbanisasi itu adalah berdasarkan dari mobilitas penduduk, di mana urbanisasi ini bisa menjadi mobilitas permanen karena penduduknya pindah dari desa menuju kota dan tinggal di sana dalam kurun waktu yang lama, yang dimana mereka kemudian berkegiatan hidup di kota. Nah, ini yang kita pelajari di dalam kuliah demografi. Seharusnya sudah kalian ingat ataupun geografi penduduk bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan perpindahan mobilitas yang permanen. Oke, itu konsepnya. Nah, ini ada pengertian dari urbanisasi, bahwa terjadi kesalahan pola pikir warga desa yang beranggapan bahwa kota besar dan ibu kota adalah kota impian menjadikan kehidupan lain bagi mereka. Padahal untuk menjalankan impian itu dibutuhkan pengalaman tinggi, kemampuan ilmu, pengalaman kerja, dan gaya hidup yang sesuai untuk hidup di kota. Jadi kesalahan pola pikir ini terjadi karena orang desa atau orang yang tinggal di luar kota melihat orang yang tinggal di kota itu hidup dengan kemewahan, hidup dengan kemudahan, hidup dengan sesuatu yang modern, sesuatu yang wah.
Oke, jika dilihat dari luar. Sehingga mereka kemudian tertarik datang ke sana. Namun, yang jadi masalah adalah apa yang mereka lihat itu memang benar. Di kota penuh dengan kemewahan, di kota penuh dengan kemajuan, kota itu mencari pekerjaan relatif lebih mudah dibandingkan di desa. Tetapi yang terlupakan adalah ketika datang ke kota, ketika kamu akan bersaing di kota, itu kamu membutuhkan yang namanya pengalaman dan kemampuan serta gaya hidup. Oke, mengapa seperti itu? Karena di kota itu persaingan menjadi lebih ketat. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang berkeahlian berkumpul di tempat itu. Jadi kalau kalian datang ke kota tanpa modal pengalaman ataupun kemampuan, kalian datang hanya modal nekat, maka kalian akan kesulitan untuk dapat bersaing di sana. Kecuali kalau kalian memang punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Tetapi kan kebanyakan orang itu akan menyerah dan kemudian akhirnya tidak berhasil. Ketika tidak berhasil kemudian jadi gengsi, tidak mau kembali ke daerahnya. Karena malu, sudah datang ke kota tidak sukses. Nah, akhirnya itu kemudian berdampak pada permasalahan di kota yang banyaknya pengangguran, banyaknya gelandangan, banyaknya pemukiman kumuh akibat warga-warga di luar kota, luar desa ataupun dari kota-kota kecil yang datang ke kota besar untuk mengadu nasib, kata-katanya mengadu nasib namun tidak memiliki kemampuan dan pengalaman serta keahlian. Nah, oke, apalagi nanti bicara gaya hidup. Di desa biasanya makan tahu tempe bisa, biaya hidup murah, biaya makan murah, tapi masuk kota makan sehari minimal bisa 20.000, 25.000. Oke, sekali makan ya, sekali makan bukan satu hari, sekali makan jadi sehari bisa 100.000 habisnya. Padahal 100.000 kalau di desa itu bisa 1 minggu, bahkan lebih. Nah, ini yang kemudian bisa mengakibat pada akhirnya muncul timbul permasalahan-permasalahan di kota. Nah, ini juga, saya mencontohkan tadi untuk warga desa yang tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan. Tapi ini juga berlaku bagi kalian. Ketika kalian sekarang kuliah, kalian itu mencari kemampuan dan pengalaman. Ketika kalian lulus, kemudian kalian ingin bersaing, misalnya ke Jakarta atau di kota lain, Surabaya, Semarang, oke, ataupun mungkin kalian ingin bersaing dengan negara-negara luar, oke, karena efek globalisasi kalian bisa bersaing dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi harus kalian ingat, ketika kalian lulus kalian harus punya kemampuan, oke, punya keahlian minimal sesuai dengan bidang ilmu kalian. Nah, ini menjadi PR. Kebanyakan mahasiswa UMS itu hanya berpikir bersaing dengan temannya saja. Ia merasa pintar di antara teman-temannya, tapi dia lupa. Ya, ketika lulus nanti saingannya bukan cuma teman-teman seangkatan, tapi dia harus bersaing dengan kakak tingkatnya, dengan teman seangkatan dan juga adik tingkat. Itu untuk yang UMS saja, Fakultas Geografi UMS. Ya, itu yang kalian lupa. Kalian harus bersaing dengan mereka dan juga kalian harus bersaing dengan orang-orang lain yang memiliki background yang sama, yaitu geografi di luar sana. Ada UGM, ada UI, oke, yang sudah pasti dari nama alma mater sudah lebih hebat daripada UMS. Tapi ketika kalian sudah alma mater saja namanya sudah kalah di luar sana, kalian tidak punya kemampuan. Jadi dengan apa kalian bersaing? Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Mumpung kalian masih semester 3 dan semester 5, cari pengalaman di sini, pengalaman apapun yang itu akan menjadi sesuatu yang lebih menjadi senjata rahasia kalian dibandingkan teman-teman seangkatan, teman-teman kakak tingkat, adik tingkat, ataupun orang-orang dari luar UMS. Nah, itu kalian harus cari itu. Kalau bicara SIK, semua orang bisa SIK. Oke, cuma alumni geografi itu sudah pasti bisa ngerti SIK. Tapi apa yang kamu lebih dari situ? Apakah kamu sudah pernah melakukan penelitian dengan menggunakan SIK? Apakah kamu sudah pernah magang di tempat yang berkaitan dengan JS? Atau ikut kerja, atau ikut project, atau ikut penelitian dosen? Nah, yang mana? Kalau cuma bisa SIK, semua orang bisa SIK. Itu bukan lagi kalian merasa kalian hebat, banyak yang bisa. Kalian bisa apa, Pak? Saya bisa drone. Oke, drone. Tapi saya tanya, apakah orang di luar sana yang bukan geografi nggak bisa menerbangkan drone? Nggak bisa foto wilayah dengan drone? Semua bisa. Bisa semua. Terus apa lebihnya? Nah, itu yang harus kalian cari. Jangan hanya cuma bisa menerbangkan drone, tapi bagaimana kalian bisa menganalisa drone. Oke, dan bagaimana kalau kalian secara ilmu di luar sana sudah banyak yang punya, bagaimana kalian punya pengalaman untuk ilmu yang kalian miliki. Nah, ini yang penting. Oke,
Jadi bukan hanya warga desa, warga yang di luar kota saja yang harus punya kemampuan dan keahlian untuk bersaing di kota, tetapi kalian sebagai mahasiswa pun membutuhkan itu untuk dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Inilah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa dan ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Ya, sangat serius seperti saya bilang tadi. Ketika urbanisasi terjadi, maka penduduk yang ada di desa semakin berkurang. Penduduk produktif di desa berkurang. Nah, ini terkait dengan kuliah geografi pedesaan. Ketika penduduk kota semakin banyak, desa semakin sedikit, maka fungsi-fungsi desa akan hilang. Ketika fungsi desa akan hilang, maka negara kita membutuhkan peran desa-desa lain yang di luar negara kita. Mau tidak mau kita mengimpor dari negara-negara lain, desa-desa di negara lain. Ketika itu terjadi, maka negara kita menjadi negara yang ketergantungan, tidak bisa mandiri, tidak bisa swasembada. Nah, ini menjadi PR. Selain itu desanya jadi masalah, bagi negara kita masalah, di kota pun jadi masalah. Karena tadi seperti saya bilang tadi, adanya kesalahan pola pikir. Datang ke kota hanya modal nekat. Melihat tetangganya, melihat saudaranya, datang ke kota berhasil sukses. Tapi dia tidak lihat mengapa saudaranya, tetangganya itu bisa sukses di kota. Nah, dia hanya pokoknya mau sama-sama wong desa, sama-sama dari satu daerah, sama-sama teman seangkatan, datang ke kota masa dia berhasil saya nggak bisa. Nah, itu yang menjadi pola pikir yang salah. Sehingga berakibat pada tidak hanya permasalahan di kota, tetapi juga permasalahan di berbagai wilayah. Nah, ini katanya cukup serius. Sekarang masih kata-katanya cukup serius. Karena masih banyak sekali permasalahan yang lebih serius daripada urbanisasi. Tapi jika ini terus terjadi, maka stabilitas negara kita akan semakin sulit untuk dijaga. Karena apa? Karena fungsi desanya berkurang, masyarakatnya tidak punya keahlian, di kota yang seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan menjadi sulit dilakukan karena penduduknya semakin padat, semakin muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ya. Nah, ini yang apa itu? Yang dimaksud dengan urbanisasi. Nah, faktor-faktor urbanisasi apa sih? Ya, sudah pasti. Kalau kita bicara urbanisasi sudah ada yang namanya faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik itu ada di kotanya, faktor pendorong itu ada di desanya. Oke, ketika faktor penarik ya sudah pasti sesuatu yang menarik di kota yang tidak ada di desa. Faktor mendorong adalah faktor yang dari desa itu mau tidak mau kalau kamu ingin maju, ingin berkembang, kamu harus keluar dari desa itu. Kamu harus pindah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contohnya pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Faktor penarik, nah ini faktor penariknya kalau di kota sudah pasti ini. Surprise-nya lebih lengkap. Ya, surprise-nya lebih lengkap, baik apapun surprise-nya. Pendidikan, pekerjaan, ekonomi, semuanya menjadi lebih baik, lebih lengkap di kota dibandingkan di wilayah di luar kota. Hingga kesehatan pun lebih lengkap di kota dengan kualitas yang lebih baik dan lebih bagus. Itu faktor penarik ya yang menyebabkan orang-orang ingin ke sana. Gaji lebih besar, pekerjaan mudah, tapi baik lagi jangan lupakan, datang ke kota bukan modal nekat, tetapi karena kamu sudah punya bekal, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang sehingga kamu bisa bersaing dan survive di kota untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, untuk faktor mendorong sudah pasti kalau di desa itu ya lapangan kerja terbatas. Di desa paling jauh kalau ada industri di sana kita bisa bekerja di industrinya. Tapi kalau tidak kita hanya bekerja di toko, bertani, oke? Itu pun saja harga jual dari pertanian rendah sehingga banyak petani yang kolaps dan akhirnya menjual tanahnya agar bisa hidup untuk biayai kuliah ataupun kehidupan keluarganya. Belum lagi kemiskinan, terus sarana prasarana yang semakin rendah. Kalau kalian ingin SMA tapi di desa kalian tidak ada SMA, mau nggak mau kalian harus ke kota, atau kalian ingin lanjut kuliah di tempat kalian, di kabupaten kalian, kecamatan kalian tidak ada universitas yang bagus. Oke, universitasnya misalnya akreditasinya masih C. Kalaupun ada sekolah tinggi, nah kalau kalian ingin dengan akreditasi, kalau kalian inginnya kuliah di tempat yang bagus, yang terbaik, ya mau nggak mau harus pergi ke kota. Oke. Nah, ini belum lagi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang mengakibatkan penduduk-penduduk desa berupaya untuk ke kota, terutama yang muda-muda karena ingin mencari sesuatu yang lebih baik.
wajar, wajar. Tetapi jika ini terus terjadi, desa tidak dikembangkan, desa tidak bisa survive, maka nantinya rantai ini akan kembali ke seluruh penduduk yang awalnya dari desa ke kota pun akan merasakan dampak yang sama. Nah, apa sih keuntungan urbanisasi? Ya, dibalik tadi saya bicara bahwa ada beberapa keuntungan. Pertama, memodernkan warga desa. Jadi warga desa bisa tahu, oh ternyata ada yang namanya mall, ada yang namanya lift, ada yang namanya eskalator. Oke, ada namanya internet, ada yang namanya komputer. Mungkin di desanya tidak ada, tetapi di kota ternyata ada. Nah, itu agar bisa memodernkan warga desa. Kemudian menambah pengetahuan. Dengan tahu tadi, maka warga desa itu bisa mempunyai pengetahuan yang lebih baik. Kemudian menjalin kerjasama yang baik antar warga desa, antar warga suatu daerah di kota. Mengimbangi masalah kota dengan masalah desa. Ini secara teori seperti itu. Cuma permasalahannya, ini dengan memodernkan warga desa, menambah warga desa itu agar warga desa itu kembali lagi ke desanya. Sehingga ia dapat mengembangkan desa dengan pengetahuan dan keahlian yang didapatkan di kota. Nah, permasalahannya, ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan pengetahuan dan keahlian di kota, ia maka tidak akan mau kembali ke desanya. Karena ia merasa ia lebih untung dan lebih bahagia dan lebih sukses jika di kota. Kalau ke desa, ia akan menjadi lebih miskin. Nah, pola pikir ini juga yang kemudian menjadi permasalahan. Sehingga kota semakin padat, persaingan makin padat, desa semakin tertinggal. Oke, dibalik keuntungan dari urbanisasi. Apa sih akibat dari urbanisasi? Nah, di sini kita akan melihat beberapa akibat dari urbanisasi yang sudah pasti kalian semua sudah sering mendengar, tapi kita coba bicarakan kembali apa sih akibat urbanisasi. Yang pertama adalah terbentuknya tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota. Nah, kenapa seperti itu? Mau tidak mau datang ke kota tanpa modal, di kota tanpa pemikirannya matang, akhirnya datang ke kota tidak punya modal, tidak bisa langsung sukses, akhirnya mau tidak mau tinggal di wilayah-wilayah yang tidak layak, pinggir sungai, pinggir rel kereta, karena wilayah-wilayah itu yang secara tanah dia tidak bisa dijual, dan itu juga menjadi lahan space yang paling terbuka di kota. Sehingga muncullah pemukiman-pemukiman kumuh di kota. Ya, ini yang terjadi. Kenapa? Karena ya mau tidak mau, karena lahan di kota sudah mahal, orang datang ke kota tanpa kemampuan, tanpa modal, tanpa keahlian, pengalaman pun tidak ada, datang ke kota hanya modal nekat. Jadi ketika ia tidak sukses akan menimbulkan ini, pemukiman-pemukiman baru. Nah, pemukiman barunya ini bukan pemukiman yang bagus, ini pemukiman kumuh yang berakibat pada permasalahan pemukiman kumuh dan kesehatan yang ada di kota. Selain itu, selain pemukiman kumuh, juga timbul yang namanya makin banyak ya tunakarya, orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Ya kenapa bisa seperti itu? Ya karena di kota itu memang banyak pekerjaannya banyak. Tetapi tidak serta-merta kamu datang ke kota, kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu. Ya, ketika kamu ingin bekerja sebagai sektor informal, ya, kamu butuh modal. Oke. Kamu juga butuh keahlian bagaimana menawarkan, menjaga kualitas. Ya. Bagaimana dipercaya. Nah, seperti itu. Atau mau pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalnya menjadi kasir, pun harus punya keahlian. Keahliannya apa? Bisa menghitung uang, bisa menghitung kembalian, bisa tahu bagaimana menghafal. Nah, kalau kamu tidak punya keahlian minimal itu, bagaimana kamu bisa bersaing di kota? Ini yang kemudian akhirnya, karena orang-orang yang datang ke kota itu tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, akhirnya muncul banyak sekali orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Serabutan, setiap hari cari kerja, setiap hari cari kerja, setiap hari cari kerja. Ya, walaupun sebenarnya sektor informal itu adalah sektor yang paling banyak sekali pekerjaannya di Indonesia, tetapi itu menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang bekerja tanpa keahlian dan kemampuan. Sehingga ia bekerja secara serabutan, bagaimana ia mencari pekerjaan setiap hari, itu berganti-ganti dan mencari pekerjaan-pekerjaan setiap barunya tiap hari. Kemudian selain itu, tadi karena pemukimannya kumuh, di tempat-tempat yang tidak layak muncul yang namanya permasalahan kesehatan. Sehingga tempatnya jadi tidak sehat, tidak baik, tidak rapi, yang berakibat pada kesehatan kota secara keseluruhan. Sehingga ketika itu terjadi, maka akan timbul tidak hanya lagi pemukimannya kumuh, masyarakat yang banyak yang tidak bekerja, walaupun itu sebenarnya bukan masyarakat asli kota itu, tapi mau tidak mau itu akan berdampak ke kota. Belum lagi nanti muncul permasalahan-permasalahan baru, masalah-masalah kesehatan, wilayah yang kumuh itu akan mengakibatkan pencemaran air tanah, misalnya air sungai dan teman-temannya.
Nah, sehingga dampaknya bukan hanya di wilayah pemukiman itu saja, tapi satu kota akan menerima dampak itu. Nah, ini PR juga. Udah lingkungan tidak sehat, pemukiman tumbuh, banyak yang tidak bekerja, akan menimbulkan yang namanya kerawanan sosial dan berakibat pada kriminal. Kenapa? Karena desakan ekonomi. Datang ke kota, impiannya sukses, tetapi ternyata sampai kota tidak bisa sukses, tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, sehingga tidak bisa bersaing, akhirnya jadi gelandangan, jadi pengemis misalnya. Yang kemudian lama-kelamaan jika tidak kuat akan menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial, sehingga ia mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Dengan apa? Akhirnya muncul yang namanya perampokan, begal, pencurian, dan teman-temannya. Nah, ini menjadi bahaya. Ya. Ketika kota sudah seperti itu akan jadi PR bagi kotanya untuk dapat menyelesaikan. Belum lagi, kalau itu ternyata terus berlarut tidak bisa diselesaikan, maka nanti akan jadi image kota itu dan image negara kita. Negara kita yang sudah terkenal dengan penghasil CO2 ya, karena sering terjadi kebakaran. Belum lagi kita terkenal dengan banyaknya koruptor di negara kita. Ya, sekarang mau ditambah dengan negara dengan kota paling tinggi angka kriminalitas ya. Nah, kalau seperti itu bahaya bagi negara kita. Orang-orang datang ke kita untuk devisa negara, untuk jadi turis, jadi sulit untuk datang karena malu. Bukan malu, malas datang, kemudian tidak berani. Kenapa? Nanti datang ke sana dia dibegal, datang ke sana nanti dia dirampok. Oke, niatnya untuk senang-senang malah jadi was-was selama di Indonesia. Nah, itu akan jadi PR bagi negara kita. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Urbanisasi memang punya potensi, tapi urbanisasi kebanyakan berakibat pada hal-hal negatif. Mengapa bisa hal-hal negatif? Karena masyarakat yang datang ke kota itu tidak punya keahlian dan juga tidak punya kemampuan dan juga pengalaman, apalagi modal, sehingga ia tidak bisa bersaing dengan apa yang ada di kota. Nah, itu. Jadi ini materi kita tentang urbanisasi, dan mungkin setelah ini akan saya tambahkan di dalam psikologi ada 2 video berita mengenai permasalahan urbanisasi dunia dan juga sejarah urbanisasi dan kedepannya seperti apa. Itu silakan kalian lihat, kalian dengarkan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai urbanisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan apapun, silakan nanti di psikologi akan saya buka forum diskusi dosen dan mahasiswa, silakan bertanya di sana. Jika tidak mau silakan temui saya di ruangan atau via WA atau via email. Ya, karena jika kalian bingung silakan ditanyakan dengan saya agar kalian dapat memahami dan lebih mengerti, dan juga sebagai dasar untuk mencari kelebihan kalian dibandingkan teman-teman seangkatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.